Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Shalom. Oke, shalom RGCC. Shalom. Oke, walaupun di luar mendung, sendu, melo, tapi gak menghalangi semangat kita buat datang ke sini, buat memuji Tuhan, buat menyembah Tuhan. Oke, sebelum kita mulai menyembah Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau baca satu ayat, 2 ding. Dari Titus 2 ayat 11 sampai 12. Nah, untuk yang ini itu versi dari firman Allah yang hidup ya. Mari kita baca sama-sama di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Bersamaan dengan hadiah itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut akan Allah. Amin. Nah, dari ayat ini ya, kita diajarkan bahwa dasar kita untuk hidup benar atau dasar kita untuk berbuat baik adalah kasih karunia Allah yang membawa keselamatan buat setiap kita melalui Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bukan karena kita ingin dilihat orang lain atau supaya kita ingin terlihat baik, makanya kita melakukan hal-hal yang baik, misalkan datang ke gereja dan lain sebagainya. Di ayat ini jelas dikasih tahu kalau misalkan keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma yang sebenarnya kita nggak layak. Kasih karunia yang menyelamatkan ini sekaligus mendidik kita, melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi ada peran Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Menjalani hidup bijaksana sambil kita menantikan penggenapan janji kedatangan Kristus kembali. Dan hal pertama yang Paulus tekankan adalah bahwa keselamatan adalah hadiah gratis dari Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Dan ini harusnya jadi motivasi terbesar buat setiap kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Oke, jadi kita hidup benar bukan lagi untuk mengejar keselamatan itu, karena keselamatan itu telah dihadiahkan buat setiap kita yang gak layak ini, dan kita dilayakkan untuk menerima keselamatan itu sendiri. Kita mau mengucap syukur dan sudah selayaknya hari ini dan seterusnya kita hidup bijaksana, menyembah dan melayani Tuhan. Mari kita mengucap syukur bersama-sama buat kasih-Nya yang begitu besar, buat kasih-Nya yang begitu dalam, begitu tinggi buat setiap kami, buat setiap kita yang harusnya mati, tapi karena Kristus mengorbankan nyawanya, buat setiap kita sehingga saat ini kita bisa hidup, saat ini kita bisa datang bersama-sama dan kami bisa mendengarkan firman-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Kristus yang memberikan kesempatan untuk setiap kami menyembah Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu di kayu salib.
begitu dalam kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, Kau ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan
kasih Roh Kudus buat karya penebusan-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kau yang memulihkan setiap kami, Kau memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Kami dapat menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita karena kita mau merayakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan ku belajar berbicara. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan ku belajar berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan ku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi, menari dan melompat. Bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalam. Sekali lagi, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan? Amin. Akan suaranya, masih mau memuji Tuhan? Yeay. Hey, ayo tepuk tangan di atas kepala. Kepala sendiri ya. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Segenap manusia menyembah dan kemuliaan-Mu. Stop. Oke, kita ulang ya. Oke. Oke. Masih semangat kan ya? Oke. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat
adik-adik Rocky. Let's go Rocky. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita angkat tangan kita memberkati adik-adik Rocky. Mereka pada saat ini diberi kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur berkat anugerah-Mu nyata atas setiap anak-anak di tempat ini. Kau memberikan mereka hikmat untuk mereka mendengar kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Engkau yang berbicara secara pribadi Tuhan, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan rancangan-Mu, dan biarkanlah mereka memiliki intimasi dengan Engkau, sehingga mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka mengenal pribadi-Mu, mereka mengenal apa yang harus dia lakukan di masa-masa pertumbuhannya. Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap mereka untuk benar-benar paham apa yang akan disampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Memberkati setiap kakak-kakak Rocky yang pada saat ini bertugas Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan melalui Roh Kudus-Mu biarkanlah hikmat Tuhan boleh nyata, menyatakan kebenaran, menyatakan damai sejahtera, menyatakan kesembuhan dan kelepasan. Mereka pun diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan kebaikan Tuhan dan mereka pun menyatakan kebaikan Tuhan buat adik-adik di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu, Roh Kudus Tuhan yang menolong, dan kami percaya bahwa kami telah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan, baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam, dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau,
Di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap. Dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan, mereka menuduh pada Musa. Apa tidak ada kuburan di sini? Sehingga kami akan dikubur di sini. Dan baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara, mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Mara. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan marah itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sana jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit. Pendendam, pemarah. Dijamah kuasa kasih Tuhan. Berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara. Semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem. 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air. 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan. Yang terbaik bukan lapor tetangga. Bukan ngomelin gembala. Tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me, saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di marah, pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu himne yang sudah beberapa kali juga kita nyanyikan. Tapi kiranya saat kita menyanyikan kembali lagu ini, hati kita, pikiran kita kembali dikalibrasi kembali oleh Injil. Bahwa biarlah lagu ini menjadi doa kita dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Biarlah Kristus selalu menjadi pengharapan terbesar kita. Bahwa kita bersyukur bahwa hadiah terbesar, anugerah terbesar yang cuma-cuma itu sudah terlebih dahulu diberikan pada kita. Bahkan sebelum kita mencari atau menginginkannya. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu ini. Thank you Lord. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh. Tuhanlah keselamatanku.
di kegelapan. Dia kuatkan kutuk melawan. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatkan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Biarlah segala harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Harapanku dalam Tuhan. Setiap janji-Nya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatkan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatan. Siapa seperti Tuhan kita? Siapa seperti Tuhan kita, kuatkan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelakku pulang. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan
Siapa yang seperti Allah kita? Siapa yang seperti Tuhan kita? Dia begitu kuat dan penuh dengan kasih setia. Kalau hari ini kami ada, bukan karena kami kuat Tuhan, tapi semua karena kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami semakin hari kami dimampukan oleh anugerah-Mu, kami makin mengerti bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan kami bersyukur melalui pengorbanan-Mu Yesus. Hari ini kami menikmati kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali kami gak setia. Kami sering mengeluh, kami sering gak mengucap syukur, dan mungkin kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau tetap Allah yang penuh kasih setia kepada kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus ada buat setiap kami. Ajar hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti betapa besar, betapa luasnya kasih setiamu atas setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberi kerinduan kepada setiap hati kami. Kami boleh mendengar, kami boleh belajar, kami boleh mempraktekkan. Kami tahu Tuhan, kami berdosa, kami gak mampu melakukan semuanya itu. Tapi terima kasih Tuhan, melalui anugerah-Mu, Kau memberikan kerinduan kepada setiap kami. Hati kami mau dibentuk, hati kami mau dimuridkan Tuhan. Kami rindu makin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus pagi hari ini. Biarlah hati kami semakin diubahkan serupa seperti Engkau. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Coba ditoleh kiri kanannya dulu. Meskipun mendung, meskipun udaranya dingin, diharapkan tidak ada yang tidur gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul God is my salvation. Tuhan adalah keselamatanku. Saya enggak akan nyanyi ya, ini firman Tuhan. Lagunya tadi sudah dinyanyikan tim RPC, oke. Nah, seringkali kita tuh sebagai orang Kristen, kita tuh sering mendengarkan kan bahwa Tuhanlah penyelamat hidup kita. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah benar Yesus itu menjadi satu-satunya penyelamat dalam hidup kita? Atau justru sebaliknya kita tuh masih bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Jadi kita merasa kita tuh kuat, kita tuh punya power, kita punya harta, kita punya kepintaran, mungkin kita punya posisi, jabatan, dan mungkin kita punya talenta yang hebat. Dan setiap kita itu suka dengan yang namanya kekuatan, betul? Apakah di sini suka, oh saya lemah aja. Ya betul sih kata Kristus, kamu lemah, aku kuat, betul. Tapi ini kalau dalam hati kita jujur, setiap kita itu pasti suka dengan namanya kekuatan. Kita enggak mau dikalahkan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada suatu kekuatan, tetapi bukanlah kekuatan manusia atau kekuatan yang didapat dari hasil usaha kita. Dan bukan kekuatan yang untuk ditunjukkan ke orang lain. Ini loh aku ini kuat loh.
Atau kita suka memperoleh tepuk tangan, kita memperoleh apresiasi dari orang lain gitu. Tetapi yang dimaksud kekuatan hari ini adalah kekuatan dari Allah yang mengubahkan setiap kita. Dan kekuatan itu adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi melalui pembelajaran bersama kita hari ini kita akan melihat bahwa Injil itu menjadi satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan kita. Semuanya siap hari ini? Siap, oke. Kita akan belajar dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ayatnya banyak sekali ya, hanya 2 ayat. Oleh karena itu, saya undang Bapak Ibu Saudara membaca dengan suara yang keras kedua ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi pembahasan kita cukup 2 ayat ini. 2 ayat tapi penjabarannya 15 ayat ya. Oke, nah kita kan waktu belajar Injil, ayat ini sering kali kita dengar, sering kali mungkin kita baca juga, sering kali kita merenungkan. Dan ayat ini memang bukan hanya terkenal saja, tetapi ayat ini adalah sangat penting. Dari sisi sejarah, Allah menggunakan ayat ini untuk mempertobatkan Martin Luther. Jadi Martin Luther adalah tokoh reformasi gereja. Jadi waktu itu Martin Luther ini dia seorang yang rohaniwan gitu, tetapi dia itu melakukan perbuatan baik, dia melayani untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Jadi dia merasa kalau dia itu enggak melayani, dia itu enggak berbuat baik, hidupnya itu enggak tenang, dia itu enggak aman gitu ya. Terus dia kalau berdosa itu dia langsung cepet-cepet minta ampun, aku Tuhan ampuni aku. Dia tuh takut kehilangan keselamatannya. Jadi hidupnya itu selalu enggak tenang, enggak nyaman, enggak ada kepastian dalam hidupnya. Tetapi waktu Martin Luther membaca ayat ini, dia menyadari bahwa kebenaran yang dia lakukan, kebenaran yang dia dapatkan itu merupakan anugerah Allah bagi orang yang berdosa seperti Martin Luther. Jadi pembenaran yang didapatkan oleh Martin Luther adalah melalui iman. Nah, kalau dari sisi konteks surat Roma 1 ayat 16-17 ini memainkan peranan yang sangat penting. Hampir semua penafsir Alkitab itu sepakat bahwa inti keseluruhan surat Roma terletak pada bagian ini. Jadi surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus yang bertujuan untuk mempersatukan orang Kristen, baik Yahudi, non-Yahudi, yang sedang berselisih pendapat mengenai praktek keagamaan. Nah, hari ini kita akan membahas 3 bagian penting. Yang pertama, keyakinan Paulus terhadap Injil. Yang kedua, alasan dibalik keyakinan terhadap Injil. Dan ketiga, Injil yang mentransformasi hati. Oke, kita masuk yang pertama, keyakinan Paulus terhadap Injil. Di Roma 1 ayat 16a dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya kita baca, diartikan, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang aku tidak malu terhadap Injil,
ayat ini dimulai dengan kata sebab. Jadi menunjukkan bahwa ayat 16a ini merupakan suatu alasan bagi Paulus untuk berkunjung ke Roma. Nah, untuk itu kita harus membaca dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat 14 sampai 15 dulu. Ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi alasannya tadi di ayat 16, sebab aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus. Kenapa kok Paulus ingin ke Roma? Karena di ayat 14 alasannya Paulus berhutang mengabarkan Injil kepada semua orang, termasuk orang di kota Roma. Dan alasannya yang kedua di ayat 16, Paulus itu tidak malu terhadap Injil. Jadi Paulus itu berani ke kota Roma karena yang pertama Paulus berhutang untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Yang kedua, Paulus itu tidak malu terhadap Injil. Nah, mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia itu tidak malu terhadap Injil? Jadi ini ada alasan atau situasi tertentu yang bisa membuat seseorang itu malu terhadap Injil. Bapak Ibu Saudara ngerti kan ya malu? Coba kalau malu gimana? Oh iya, malu enggak tidur ya? Oke, pernah malu ya? Atau di sini enggak malu-maluin atau enggak tahu malu gitu ya? Tetapi kita ada peluang sebagai orang Kristen itu bisa malu terhadap Injil. Dan ini dialami oleh Paulus. Kenapa? Karena peluang malunya Paulus itu lebih besar saat dia itu melayani di kota Roma. Kota Roma ini kota kebudayaan, pusat dari Romawi. Kalau di Indonesia mungkin kota yang besar seperti apa? Jombang ya. Oh, loh langsung loh deh. Kota di Indonesia yang besar apa? Mungkin Jakarta, Surabaya, kota-kota yang besar seperti itu. Oh, situ Bondo, oke. Mari gini ada tol ya, Mak. Oh, luar biasa. Nah, jadi kalau sebelumnya kan Paulus ini pengalamannya melayani di kota-kota kecil. Dan di kota-kota kecil aja dia ditolak gitu. Apalagi dia itu mau rindu melayani, memberitakan Injil di kota besar seperti Roma. Bayangin di kota kecil aja ditolak, apalagi di kota besar. Tetapi Paulus bilang, aku tidak menjadi malu akan Injil Kristus. Nah, ternyata di Markus 8 ayat 38, Tuhan Yesus sendiri itu sudah memberi peringatan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi sebelum Paulus mengalami itu, Tuhan Yesus sendiri itu pernah memperingatkan para pengikutnya, ngasih tahu supaya para pengikutnya itu tidak malu karena Yesus dan perkataannya. Nah, kalau Yesus sendiri aja ngomong pernah memberi peringatan, berarti menunjukkan bahwa pernah ada peristiwa yang terjadi sebelumnya, atau mungkin ada peluang kemungkinan akan terjadi bahaya itu. Nah, kita akan membahas dari Paulus tidak malu akan Injil Kristus. Nah, kita lebih dalam lagi. Di sini kita akan belajar bahwa
malu yang dimaksud oleh Paulus di sini mencakup secara psikologis, yaitu berkaitan dengan perasaan seseorang. Jadi ada orang itu yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya di depan publik atau orang lain. Biasanya ini seperti siapa? Seperti Ko Alex ya. Selalu malu gitu ya mengungkapkan di depan publik. Ko Alex kan pendiam, betul? Nah, tetapi di sini dikatakan malu secara psikologis itu orang-orang beranggapan bahwa berita Injil itu terkesan sederhana. Injil lah gitu tok ae lho. Cuman kabar baik kan? Nah, tapi orang-orang selain itu juga merasa sebagai sebuah batu sandungan bagi orang Yahudi dan sebuah kebodohan bagi orang non-Yahudi. Nah, jadi waktu itu orang Kristen waktu memberitakan Injil dianggap sebagai suatu kebodohan, suatu batu sandungan, sesuatu yang jelek. Jadi kita waktu itu memberitakan Injil dianggap sebagai orang bodoh. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita mau waktu kita memberitakan Injil kita itu dianggap sebagai orang bodoh? Oh ya enggak mau lah. Masa kita itu sudah memberitakan Injil, mengajar gini-gini, malah diomongin, ih bodoh gitu. Gak mau dong. Nah, tetapi kenapa kok kita itu bisa dianggap sebagai orang bodoh? Nah, ini alasannya. Karena kita tidak yakin dengan Injil yang kita percayai. Atau kita tuh sudah tahu apa yang kita percayai, tetapi kita nggak tahu mengapa kita mempercayai itu. Dan selanjutnya kita nggak tahu bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain apa yang kita percayai. Jadi ada 3 tahap di mana kalau kita dianggap orang bodoh, coba kamu cerita ke orang lain, ayo tentang Yesus gini. Aku tuh masih enggak 100% percaya sama Yesus. Aku enggak yakin kok Yesus itu menyelamatkan. Nah, gimana orang lain akan mendengarkan cerita Injil kalau kita sendiri enggak yakin? Dan kita menceritakan kepada orang lain, Yesus mati loh di atas kayu salib. Terus apa alasan kamu mempercayai hal itu? Wes pokoknya percaya gitu. Kita enggak punya dasar atau teologi yang benar kita bisa menerangkan itu. Dan waktu kita menjelaskan, kita cuman ya gitu, gitu kita gak tahu gitu. Ya seringkali kita dianggap bodoh karena kita itu cuman apa? Bondo percaya aja. Modal percaya saja. Menjadi orang Kristen pokoknya percaya. Asal percaya, pokoknya percaya. Tapi kita gak tahu apa yang sedang kita percayai. Nah, mari kita sama-sama menjadi orang Kristen, jangan cuman pokoknya menjadi orang Kristen itu yang percaya-percaya aja. Kalau kita didoakan, amin, percaya. Kita suka terima nubuatan, waduh, Ovi kamu besok kelihatan bawa mobil baru, yes, amin gitu. Iya. Bawa aja mobil barunya Amos maksudnya, ya gitu. Kita suka waktu kita itu pokoknya sesuatu yang Tuhan itu berbicara itu secara langsung dengan kita. Kita memang suka dengan hal itu, tetapi kita tuh harus punya dasar yang benar. Jadi jangan asal kita terima aja, kita percaya aja. Jadi kalau kita nggak punya dasar teologi yang benar, kita tuh nggak akan mengerti dan kita nggak akan mampu menjelaskan kepada orang lain. Dan itu menjadi alasan kita itu bisa malu memberitakan Injil kepada orang lain. Nah yang kedua, konsep malu ini secara sosial berkaitan dengan masyarakat. Secara khusus hal ini berhubungan dengan penolakan, penghinaan,
dan penganiayaan yang bisa saja diterima oleh orang-orang Kristen dan para pemberita Injil. Kalau kita baca konteks Roma 1 ayat 16 tadi dan Tuhan Yesus yang ngomong di Matius 8 ayat 38 itu, konteksnya itu, case-nya waktu itu adalah penganiayaan. Jadi Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang akan menderita, yang akan ditolak, yang akan ditentang oleh dunia. Tapi Yesus berkata, jangan malu terhadap Injil. Nah, di zaman budaya kuno waktu itu setiap individualitas itu ditentukan oleh komunitas. Jadi komunitas itu membentuk identitas seseorang di zaman itu. Jadi kalau ada satu orang yang masuk komunitas, terus dia ditolak, dia ditentang dalam komunitas itu, maka ia itu menimbulkan aib yang besar. Dan dia akan dikucilkan, dia akan dibuang dari komunitasnya. Jadi seakan-akan dia kehilangan jati diri. Padahal kita adalah makhluk sosial, kita butuh komunitas. Tetapi di situ dia kehilangan komunitasnya, dia merasa identitasku hilang, berubah. Karena budaya kuno waktu itu individualitas ditentukan oleh komunitas. Nah, bagi Paulus sendiri memberitakan Injil di kota Roma itu suatu tantangan yang besar. Dia itu enggak pernah menjejakkan kaki di kota Roma itu sebelumnya. Dan kota Roma itu ibu kota kekaisaran Romawi. Menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan keagamaan. Jadi di situ terkumpul orang yang pintar, kaya, berpengaruh, semua pusatnya di kota Roma. Nah, tadi saya sudah katakan, Paulus melayani di kota-kota kecil aja, dia ditolak, dia dihina. Apalagi Paulus datang ke kota Roma yang penuh dengan orang-orang yang hebat, yang kaya dan berpengaruh di sana. Otomatis kita udah ngerasa pasti diece-ece lah Paulus ini. Dia pasti menerima penolakan dan bahkan penganiayaan. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, apa yang membuat Paulus itu berani pergi dan memberitakan Injil di kota besar seperti Roma? Jawabannya itu sederhana. Bapak Ibu Saudara bisa baca 1, 2, 3. Paulus percaya kepada Injil. Nah, nanti kita akan bahas di tahap yang kedua kenapa Paulus bisa percaya. Tetapi pertanyaannya ini juga buat setiap kita, apakah sampai detik hari ini kita itu masih malu terhadap Injil? Mungkin gak perlu jauh-jauh lah kita memberitakan Injil kepada orang lain. Aduh, aku ini ngomong sik gagap gitu. Aku ini sik ketemu orang ngomong sik blank gitu ya. Terus gak usah lah kita tuh ngomong, kita memberitakan Injil kepada orang lain. Apakah waktu kita membahas tentang Injil, kita mungkin di komsel kita membahas tentang Injil, apakah masih ada rasa malu? Aduh, apa sih ini? Kok kayaknya enggak cocok deh dengan aku enggak sesuai nih dengan apa yang aku mau. Dan yang kedua, pertanyaannya reflektif buat setiap kita. Hal apa saja yang membuat kita itu bisa malu terhadap Injil? Nah, ini akan dibahas lebih dalam di komsel masing-masing. Langsung kita masuk di tahap yang kedua, alasan dibalik keyakinan terhadap Injil. Nah, kita baca di Roma 1 ayat 16b. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, keyakinan Paulus terhadap Injil itu ada alasannya. Nah, akan kita bahas hari ini. Mengapa Paulus yakin terhadap Injil? Apakah karena Paulus itu lebih pintar dari orang di Roma? Bukan juga.
Apakah Paulus itu sudah mempelajari semua kesalahan di kota-kota kecil sebelumnya? Jadi dia punya pengalaman, dia belajar, dia evaluasi sampai dia itu menemukan metode penginjilan yang efektif? Bukan juga. Ataukah Paulus itu sudah memikirkan berbagai macam strategi untuk memberitakan Injil? Kalau aku ketemu orang kaya, nanti aku ngomongnya kayak gini. Kalau aku ketemu orang yang berpengaruh, punya jabatan posisi yang tinggi, aku akan caranya seperti ini. Dia sudah memikirkan strategi untuk memberitakan Injil? Bukan. Tetapi Paulus yakin terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi alasannya bukan karena dari diri Paulus, tetapi dari letaknya pada Injil itu sendiri. Jadi bukan dari caranya Paulus, cara ngomongnya Paulus, strateginya Paulus, tetapi Paulus yakin terhadap Injil karena Paulus yakin terhadap Injilnya itu sendiri. Jadi Paulus di sini di ayat ini juga dikatakan Injil berisi kekuatan Allah. Enggak, Paulus kan ngomongnya Injil adalah. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian diingat-ingat pelajaran bahasa Indonesia, Miss dan Mister. Kalau kata adalah berarti itu menjadi porosnya. Bukan Injil mengandung kekuatan Allah, berarti ada bagian-bagian lain yang terkandung di dalamnya. Atau Injil tentang kekuatan Allah, bukan juga. Tapi Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kalau sering kita dengar juga, Injil itu kan sebuah kabar. Injil itu kan sebuah kabar baik, benar? Tetapi bagi Paulus, Injil bukan hanya sekedar kabar saja. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Paulus itu yakin karena Injilnya sendiri, bukan caranya. Nah, prakteknya seringkali waktu kita menceritakan Injil, kita tuh mungkin kayak contohnya tadi, kita tidak fasih dalam berbicara. Tetapi efektivitas Injil bekerja bukan terletak kepada siapa yang berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya di sini tanpa terkecuali saat Bapak Ibu Saudara sekalian menceritakan Injil, diskusi tentang Injil, itu bukan terletak kepada cara Bapak Ibu Saudara atau metode penyampaiannya. Aduh, bahasa saya sulit dimengerti. Tetapi terletak kepada apa yang disampaikan, yaitu Injil itu sendiri. Jadi mari kita melatih setiap diri kita itu bisa menceritakan Injil dengan gaya bahasa kita. Mau gaya naik turun, lompat tali, mau apapun kita bisa menyampaikan. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kita sampaikan, yaitu Injil itu sendiri. Jadi Injil itu bukan sekedar informasi, kayak seperti tadi kabar baik kan menjadi informasi saja. Juga bukan sekedar inspirasi, oh hidupku ini harus melihat contohnya sebagai Injil ini sebagai contoh. Tapi melainkan sebuah transformasi. Transformasi, suatu perubahan dalam hidup kita. Dan waktu kita mendengar kata transformasi, bagaimana Injil itu sebuah kabar baik bisa mentransformasi kehidupan kita. Masalahnya kita tuh sering kalau kita punya masalah, kita maunya tuh solusi yang mengubah masalah kita menjadi selesai. Kita mau berdoa sama Tuhan waktu kita punya masalah, Tuhan tolong masalahku ini selesaikan. Sebelum masalah yang lain datang. Nah, gitu. Nah, tetapi
persoalan kita itu bukan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi persoalan kita juga bukan karena kita itu enggak tahu tentang Injil. Tetapi persoalan manusia yang sebenarnya adalah dosa. Jadi kalau persoalan manusia itu hanya kita enggak tahu tentang Injil, maka solusinya hanya dikasih informasi aja, dikasih pengajaran, cukup itu. Tetapi itu enggak mentransformasi kita. Nah, tetapi persoalan manusia yang utama adalah manusia itu dibelenggu oleh dosa. Dan manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ini harus kita ingat, kita tuh nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Mau kita berbuat baik, mau kita melayani, mau kita minta ampun ke Tuhan berapa kali, kita tuh nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Sehingga manusia itu perlu ditransformasi melalui Injil. Nah, di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kadang kan kita tanya, kalau gitu Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kekuatan Allah yang menyelamatkan ini diterima oleh setiap kita melalui iman. Nah, kata iman kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 17 ini ada pengulangan sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi kata iman ini penting karena diulang sampai 3 kali di ayat 17. Nah, sekarang waktu kita belajar Injil, kita mungkin sudah mendengar bahwa konsep keselamatan yang kita percayai karena iman. Kita mengakui kita berdosa, kita sadar kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan kita itu membutuhkan juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita belajar di konsep keselamatan kepercayaan lain apapun itu, kalau mau diselamatkan harus percaya dan melakukan ini dan itu. Tetapi puji Tuhan, karena anugerah Kristus, siapa saja yang percaya kepada pemberitaan Injil akan diselamatkan. Tuhan itu adil. Jadi Tuhan itu enggak membatasi siapapun, asal dia percaya akan Injil, dia akan diselamatkan. Enggak harus kita ke Israel dulu. Wah, misalkan kalau kamu enggak ke Israel, enggak diselamatkan, misalkan gitu. Waduh, nah kita ini yang belum pernah ke Israel lah, ya opo iki yo? Aduh, aku ke Jombang ae, belum pernah. Iki saya dikongkon nang Israel. Wis gak iso selamat aku iki ya. Pasti ngerasa seperti itu. Tapi Tuhan itu enggak memberikan syarat apapun. Asal kita percaya, kita itu akan diselamatkan. Nah, mengapa keselamatan atau pembenaran itu harus melalui iman? Sebab semua orang manusia sudah berbuat dosa dan berada dalam murkanya Allah. Tidak ada yang melakukan kebaikan di hadapan Allah. Nah, seringkali persoalan kita juga mengapa kita beriman itu menjadi sulit. Bukan karena caranya yang Tuhan sediakan, tetapi yang sulit itu kita sendiri. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan semuanya, yang susah itu siapa? Kita sendiri. Kita ini yang sakarepe dhewe iki lho. Yang susah ini yo kita sendiri. Kita harus mengakui kita itu memang sakarepe dhewe di hadapan Tuhan. Tapi karena natur kita yang berdosa ini hanya bisa diselesaikan melalui Injil. Nah, mengapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jawabannya ada di ayat 17. Sebab di dalamnya
nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu sedang dinyatakan, dan kebenaran itu bersifatnya adalah, kalau dulu di zaman budaya waktu itu, kebenaran itu ada tetapi tersembunyi, belum dibuka. Sedangkan diartikan di ayat 17 ini, kalau diartikan di bahasa Yunani, dulu ada tersembunyi tetapi sekarang dibuka. Jadi waktu kita membaca ayat ini, sebenarnya kebenaran Allah itu sedang dinyatakan, sedang dibuka dalam kehidupan kita. Nah, kata nyata itu juga muncul di ayat 18 dan langsung berurutan dari ayat 17 dan ayat 18. Yang di ayat 17 nyata kebenaran Allah. Di ayat 18 murka Allah nyata. Kok enggak berkat Allah nyata ya harusnya? Kok malah murka Allah nyata? Jadi Tuhan itu memberikan ayat ini juga bukan suatu kebetulan. Jadi Tuhan ini menceritakan sedang bahwa Injil itu juga mencakup kabar baik, yaitu kebenaran Allah, tetapi juga mencakup kabar buruk, ada murka Allah. Dan tidak ada kabar baik tanpa kabar buruk. Kalau kita menceritakan Injil, kita diskusi tentang Injil, kita hanya tidak menyampaikan kabar baik saja, tapi kita harus menyampaikan kabar buruk bahwa kita tuh manusia berdosa. Kalau enggak, kita tuh kayak orang yang pede-pede aja, aku ini orang baik, aku enggak menyakitin orang. Selalu itu doktrin yang selalu kita ingat dari mungkin kita Kristen sejak kecil, sejak lahir. Kamu ini orang Kristen tuh orang yang baik, orang enggak menyakitin orang lain. Tetapi kita tuh enggak pernah menyadari bahwa kita tuh adalah manusia yang berdosa. Dan Injil itu tidak akan menjadi kabar baik kalau kabar buruk itu tidak disampaikan kepada setiap kita. Jadi Injil bukan hanya berbicara tentang kasih Allah, tetapi juga penghakimannya atas dosa. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya kejahatan dosa kita, maka kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Ini saya alamin waktu sebelum belajar Injil, saya melihat Yesus mati buat saya. Ya memang Yesus itu mengasihi saya, Yesus itu sayang sama saya. Itu anggapan saya, Yesus mati untuk saya. Tetapi setelah saya belajar Injil, saya menyadari bahwa seharusnya saya tuh gak layak diselamatkan oleh Yesus. Kenapa? Karena saya tuh berdosa. Nah, pemahaman itu akan lebih dalam saat kita tuh semakin belajar mengingat apa yang Yesus lakukan untuk kita. Kalau dulu saya merasa saya itu orang baik, saya tuh memang layak diselamatkan. Saya mungkin sudah melayani Tuhan, sudah melakukan apa untuk Tuhan. Tetapi saya tuh enggak menyadari diri saya bahwa di mata Tuhan apapun yang kamu lakukan itu seperti kain kotor. Dan itu enggak pernah saya renungkan, enggak pernah saya pikirkan. Karena saya merasa saya orang yang baik, yang layak diselamatkan. Tetapi waktu belajar Injil, kita memahami saya itu orang berdosa yang seharusnya mungkin dilempar, ditendang, diusir dan enggak layak untuk diselamatkan. Oleh karena itu kita perlu memahami bahwa mengerikannya kejahatan dosa kita dan kita perlu menyadari saat kita itu orang yang berdosa. Kita tuh waktu menerima anugerah keselamatan, kita tuh bersyukurnya akan jauh lebih. Rasanya kayak enggak cuman double portion ya, lebih melebihi double portion apapun itu. Kita akan merasa bahwa anugerahnya itu terlalu mahal, terlalu kayak seharusnya kita tuh enggak layak tapi kita tuh diberi. Coba Bapak Ibu Saudara merasakan seperti itu.
Kalau anggap aja kita ketemu papa kita atau mama kita waktu mungkin melakukan pelanggaran sesuatu, tapi tiba-tiba papa mama kita tuh nggak membahas pelanggaran kita, tapi papa mama kita tuh memberikan suatu hadiah buat setiap kita. Kita tuh sudah kayaknya, wow, luar biasa gitu papa mamaku. Tapi ini kita itu melanggar perintahnya Tuhan karena dosa. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, waktu kita kalibrasi hati, kita perlu mengakui, kita menyadari bahwa kita tuh sebenarnya berdosa, gak layak dan gak mampu diselamatkan. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita dipilih sampai detik hari ini. Kita bisa menjadi umat yang percaya karena Kristus. Oke, poin yang terakhir, Injil yang mentransformasi hati. Tanpa Injil, maka manusia berdosa itu tidak bisa berubah hidupnya. Manusia itu hidupnya nggak bisa berubah hanya dikasih motivasi. Ayo rajin dong datang ke gereja, ayo rajin dong datang ke komsel, dikasih instruksi, diperkenalkan visi. Tetapi hanya Injil yang mengubah hati kita. Coba kalau kita di WA terus setiap minggu, ayo datang ibadah. Apakah setiap minggu kita datang ibadah? Belum tentu. Aku tuh maunya diperhatikan, belum tentu juga. Yang membuat keputusan kita mungkin contohnya kita bisa datang ibadah karena apa? Hati kita. Bukan karena motivasi atau dorongan dari orang lain, tapi dari hati kita. Dan saat kita perlu terus mendengarkan berita salib itu supaya kita tahu bahwa kita itu begitu berdosa, tetapi kasih-Nya Tuhan itu begitu mulia. Jadi transformasi itu terjadi saat Injil diberitakan. Jadi kuasanya itu bukan masalah doanya yang kenceng, harus tangan yang tertumpang di kepala kita. Tapi waktu Injil diberitakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Waktu Injil diberitakan, maka kuasa Roh Kudus bekerja mengubah dan mentransformasi hati kita. Nah, sekalipun Roh Kudus bisa mentransformasi hati kita, kita tuh masih hidup di dunia dan kita tuh sering lebih mengutamakan ego kita, self kita. Kita lebih suka kepentingan diri kita sendiri daripada kepentingan Tuhan. Dan kalau dunia itu mengajarkan kita itu perlu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Injil berkata, Allah ingin menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah tahu kamu nggak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Dunia berkata, you need to be yourself. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ya benar sih, nggak menjadi orang lain ya. Tetapi kita tuh sering memperlihatkan kekuatan kita. Be yourself, kamu itu mampu, kamu kuat. Tetapi Injil berkata, kamu harus menyangkali dirimu. Kata Tuhan, sangkal dirimu, pikul salib. Jadi sekalipun kita dalam proses Tuhan mentransformasi hati kita, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita tuh nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dan kita harus menyangkali diri kita. Ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia disalib menanggung malu atas dosa manusia. Dia merasakan ditolak, dihina, disiksa, ditelanjangi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kalau pertanyaan reflektif itu ditanyakan kepada kita, hal apa yang membuat kita malu terhadap Injil? Apakah kita pernah mengalami apa yang Yesus sudah alami? Atau mungkin kita ditolak, dihina.
Tapi apakah kita pernah mengalami separah apa yang Yesus alami? Enggak. Kalau kita merasa Tuhan itu enggak pernah mengalami apa yang kita rasakan. Yesus merasakan malu, menanggung malu atas dosa setiap kita. Jadi Yesus itu selalu mengalami apa yang kita alami. Kalau kita merasa dia kan Tuhan, dia enggak mengalami apa yang aku rasakan. Yesus mengalami itu semua. Orang berinjil tidak akan bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengkalibrasi hati kita masing-masing. Apakah hari ini saya masih sering malu terhadap Injil? Waktu kita diskusi tentang Injil, kita menceritakan tentang Yesus, kita bersaksi tentang Injil. Saat kita merasa malu, mari kita mengingat akan apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yesus menanggung semua rasa malu kita akibat dosa manusia untuk menyelamatkan setiap kita, orang yang tidak tahu malu ini, yang memalukan ini, yang berdosa ini, yang seringkali kita tuh gak setia dan menyakiti hatinya Tuhan. Mari kita bertobat bahwa kita tuh gak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Kekuatan apapun yang kita punya, sebesar apapun, power apapun, kekuasaan apapun yang kita punya, kita gak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Tapi biarlah hari ini hati kita tuh diubahkan. Kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat hidup kita. Kita mungkin merasa Tuhan penyelamat hidup kita saat kita mengalami susah. Kita sedang ada masa kelam dalam kegelapan. Kita mengalami hal-hal di mana kita mengalami masa yang kelam tidak enak. Tetapi kita juga perlu bertobat bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat hidup kita di semua musim kehidupan kita. Mau itu baik, kita diberkati, kita aman, ataupun itu dalam masa kelam, masa kita susah. Di setiap musim kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, karena seringkali kita tuh sering sombong di hadapan Tuhan. Kita merasa kita tuh mampu bisa berjalan sendiri tanpa rencananya Tuhan tuh terjadi dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Biarlah saat kami merenungkan firman-Mu, Engkau yang menegur hati kami. Engkau yang membentuk hati kami Tuhan. Engkau yang memberitahu kepada setiap kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Tuhan, kami mengakui kami ini gak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami gak mampu kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Tapi kami mengucap syukur anugerah-Mu. Kasih setia-Mu itu menyertai kami sampai detik hari ini. Dalam proses pengudusan kami terus dimampukan semakin serupa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu.
Mari jemaat Tuhan kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian dan doa ini kepada Tuhan. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan, Dia kuatkan kutuk melawan. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatkan setiap kasih-Nya. Dia telah menang bayar Dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Harapanku dalam Tuhan. Amin. Setiap janjinya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kau ada lemah, namun selalu baru rahmat-Mu, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Haleluya. Siapa seperti Tuhan kita, kuatkan setiap kasih-Nya. Thank you Jesus. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Hingga ajalku menjelang, Kau menjamin keselamatan Dia kami tak Tuhan. akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelak ku pulang. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatkan setiap kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi Allah Bapa. Kami mengasihi Engkau Allah Tritunggal mulia bagi yang bekerja di dalam sejarah manusia, menyelamatkan kami semuanya. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang kudus, yang mulia, yang hebat. Keselamatanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mulia bagi
Saya kasih kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi, meresponi apa yang Tuhan sampaikan hari ini melalui firman-Nya. Kau juru selamat kami Tuhan. Makasih, bersyukur. Kau menyelamatkan kami orang berdosa, diadopsi menjadi putra-putrimu. Seharusnya tidak layak menerima keselamatan. Justru Engkau beranugerah memberikan kami kasih karunia. Dan di atasnya kami hidup. Kami yang lemah ini memperoleh kekuatan. Kami yang lemah, yang mati bahkan dibangkitkan. Dan beroleh kehidupan yang kekal. Menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan melalui pengudusan-Mu, kami tahu kami lemah, tetapi Engkau mengutus Roh Kudus. Memperbarui kami terus, menguatkan kami terus. Yes, kami memang lemah, tapi Roh Kudus di dalam diri kami menguatkan kami. Ayo bersyukur buat Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja bersama-sama di dalam sejarah penebusan manusia. Sampai nanti di kekekalan kami disempurnakan, dosa tidak ada lagi, maut sudah dikalahkan. Kami disempurnakan serupa seperti Kristus. Kami bersyukur. Semuanya dimulai dari salib, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu. Roh Kudus menyertai kami. Kami bersyukur. Komplit, lengkap. Dan kami tidak perlu takut menjalani setiap musim hidup kami di dunia ini. Musim kekalahan, musim kemenangan, musim kegagalan, musim keberhasilan. Kami tetap bisa berseru, Tuhanlah keselamatan kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan tidak ada yang bisa menyaingi Engkau. Dan sebab itu kami bersyukur. Harga yang Kau bayar Tuhan Yesus di kayu salib meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Semakin kami melihat ke salib, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan terbukti lewat kebangkitan-Mu. Engkau menang, meyakinkan kepada kami Engkau akan menjadi sama seperti aku. Dipulihkan, diubahkan seketika. Kami bersyukur, kami mengharapkan itu. Sementara kami menjadi orang asing di bumi ini, kami memiliki pengharapan yang kekal. Kami bekerja, kami melayani, kami mengatur rumah tangga kami, lakukan tugas-tugas harian kami dengan harapan kekal itu. Kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat ini. Keselamatan yang kau terima bukan untuk kau sendiri, tapi untuk kau ceritakan kepada setiap orang. Bukankah Kristus Yesus Raja kita telah mengutus kita pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan perintah yang sama ini pula diberikan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Pergi ke kampusmu, pergi ke sekolahmu, pergi ke tetanggamu, pergi ke teman-temanmu, sahabatmu, keluargamu, siapapun itu. Ceritakan bahwa hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beritakan Injil yang sejati. Beritakan kabar buruk, tetapi ada kabar baiknya, yaitu Yesus Kristus datang menebus dosa setiap manusia. Oleh sebab itu, Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus menyertai engkau, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk memberitakan, untuk menceritakan dengan berani, tanpa malu tentang Injil Kerajaan Allah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak malu lagi, kami mau menceritakan itu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami menerima berkat Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, tanggal 7 Desember kita akan merayakan Natal. Kenapa kok awal Desember? Karena nanti semakin tengah, semakin ke belakang itu
udah pada banyak yang pulang ya. Jadi kita mengawalinya tanggal 7 kan kita akan dilayani oleh Pastor Hatta Halimas, ya seorang yang diizinkan Tuhan mengalami disabilitas, tapi justru dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah Injil yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dan kesaksiannya tentu. Nah, jangan disimpan sendiri dan ajak teman, doakan temanmu 1, 2, 3 orang, doakan, hubungi, lihat kontak HP-nya, siapa yang mau dihubungi, tanya sama Roh Kudus, hubungi, bawa. Aja, jangan jemaatnya orang lain loh ya Bapak Ibu. Jemaatnya Tuhan yang sudah jemaatnya Tuhan yang sudah berjemaat ya. Cari yang nggak bergereja, yang kepahitan sama gereja atau yang belum percaya, bawa dan biar menerima kabar Injil. Masih terbuka, Bapak Ibu Saudara bisa berkontribusi dalam dana untuk Bapak Ibu Saudara bisa mendukung pelayanan penyebaran Injil ini. Ya, doakan, terus doakan, berikan kesempatan orang-orang untuk bisa mendengar Injil. Kemudian ada Natal khusus KGC ya, kita pelan-pelan terus akan memfasilitasi pelayanan pemuda lagi, pelayanan generasi. Natal KGC akan diadakan pada tanggal 14 Desember. 13-nya hari Sabtu ya. Di My Little Island di Lembadieng, My Little Island yang di Lembadieng ya Bapak Ibu Saudara. Dress code-nya itu apa? Red, green, and gold. Waduh, yes ya. Ajak teman-temannya juga KGC ya, mahasiswa, pelajar ajak ya supaya teman-teman kita yang muda-muda ini, kita juga masih muda tentunya ya, bisa menerima kabar Injil itu juga. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.